Nah oke guys, di sore hari ini kita berangkat ke kebun yang ada di pegunungan guys. Nah kita sekarang baru nyampe di dekat kebunnya dan kita menyimpan motor di pinggir jalan ya guys. Karena akses ke dalam ini jalannya itu sangat berbahaya dan tidak memungkinkan untuk motor dibawa ke sini guys. Kalian bisa lihat ya guys, jalannya itu sangat ekstrim dan sulit untuk dilalui dikarenakan banyak pohon bambu yang tumbang. Kemarin itu habis hujan angin guys. Nah untuk di daerah kebun ini guys, masih banyak tanaman-tanaman liar yang tumbuh sendiri. Contohnya seperti kunyit ini guys. Ini kunyit yang biasa kita suka dipakai masak, yaitu kunyit yang buat bumbu. Nah kalau di sini tuh banyak tumbuh liar guys. Nah kita lanjut untuk menuju ke kebunnya guys. Jadi si posisi kebunnya ini ada di lereng gunung ya guys, atau bukit. Jadi untuk posisi lahannya itu agak miring guys. Dan akhirnya kita sampai di lahan yang kita tuju guys. Nah untuk lahan di sini kita tanamin jagung guys, tapi bukan jagung manis ya. Kita lanjut untuk melihat jagungnya apakah siap untuk dipanen atau belum ya guys. Ini dia guys, lahan kami yang ada di pegunungan. Nah di lahan ini kami tanamin pohon jagung yang lumayan agak luas ya guys. Dikarenakan posisi di lahan ini cocoknya ditanamin jagung seperti ini. Nah untuk buah jagungnya ini udah lumayan pada besar guys. Ada kemungkinan beberapa minggu ke depan ini bisa dipanen. Untuk pemanenan jagung seperti ini beda sama memanen jagung manis guys. Jadi untuk memanen jagung seperti ini tidak langsung dipetik dari tangkainya, tapi ditunggu dulu sampai kering sama tangkalnya guys. Dan di lahan ini juga kami menanam beberapa pohon alpukat ya guys, supaya nanti kami bisa memanen beberapa buah di lahan ini guys, dikarenakan lahan ini lumayan jauh dari rumah. Selain itu, kegunaan kami menanam pohon alpukat juga untuk menahan si tanah ini, karena posisi tanah ini miring di perbukitan guys. Jadi kalau ditanam pohon alpukat, pohon besar itu bisa menahan tanah dari longsor ya guys. Nah ini dia di pinggiran kebun jagung kami guys. Di sini ada persawahan yang dikelilingi gunung-gunung guys. Nah sebelah sana juga masih ada kebun jagung yang beda umur ya guys. Jadi yang sebelah sana itu belum berbuah ya guys. Nah kalau yang bawah itu adalah sungai besar, yang mana sungai itu yang mengalir dari atas ke bawah guys. Dan kalau sebelah sana itu tempatnya monyet-monyet guys. Jadi kalau musim panen, monyet-monyet itu suka pergi ke sini untuk memakan jagung-jagung kami. Dikarenakan di daerah kami itu masih banyak hewan-hewan liar guys. Nah jadi di daerah kami itu masih banyak perkebunan jagung atau kacang-kacangan guys. Dikarenakan di daerah kami itu termasuk tanah merah. Jadi kalau ditanamin sayuran itu di daerah kami kurang cocok ya guys. Nah sekarang kita sedang posisi di paling bawah lahan kebun jagung guys. Jadi kalau posisi yang paling bawah ini banyak tanaman liar seperti kunyit yang ikut tumbuh di dekat pohon jagungnya guys. Nah pengecekan pohon jagungnya udah selesai guys. Jadi pohon jagungnya itu akan segera dipanen 1 minggu atau 2 minggu ke depan guys. Lanjut kita jalan ke arah motor lagi guys, karena kan kita udah selesai dan kita akan pulang guys. Nah ini dia jalan yang tadi yang lumayan ekstrim guys. Biasanya kalau tidak musim hujan itu motor bisa masuk ke sini guys. Namun sekarang jalanannya licin, basah dan banyak pohon bambu yang tumbang.
jadi motor gak bisa masuk ke sini guys. Jangan lupa ikuti terus petani muda, nanti kita akan update lagi di lahan yang ini dalam pemrosesan pemanenan jagung guys. Nah, di tengah perjalanan pulang dari kebun yang di pegunungan ini, kami melihat dulu peternakan yang ada persis di bawah gunung tadi guys. Nah, kita akan mengecek dulu dikarenakan sebentar lagi akan Idul Adha, dan mengecek dulu sapi-sapi yang siap untuk dikurbanin guys. Nah, kalau di kandang sebelah sini itu masih anakan ya guys, jadi belum siap untuk dikurbanin. Dan ini adalah indukannya guys. Kalau indukannya itu kemungkinan bisa dikurbanin tahun ini guys. Kalau si anakan ini mungkin cukup untuk tahun depan dikurbaninya. Nah, mungkin kita melihat peternakan sapi ini sebentar aja guys, dikarenakan kita akan lanjut lagi ke lahan yang berikutnya. Bagi teman-teman jangan lupa di like, follow, dan di share ya guys. Oke guys, pada sore hari ini kita cek kebun timun yang ada di lahan pertama guys. Nah, untuk kebun timun yang ada di lahan pertama ini udah mulai berbuah ya guys, dan bunganya juga udah banyak. Nah, untuk di lahan ini ada kemungkinan 2 hari lagi bisa dipanen guys. Kita paling semangat kalau udah lihat kebun yang ada di lahan pertama guys, karena pertumbuhannya itu sangat cepat dan pada sehat guys. Jadi ada kemungkinan untuk di lahan ini beberapa hari ke depan kita panen setiap hari guys. Nah oke guys, pada sore hari ini kita lanjut untuk mengerjakan membuat rumah-rumahan untuk si pohon timun ini guys. Nah, jadi pohon timun ini harus dibikinkan rumah-rumahan yang menjalar ke atas guys, dikarenakan pertumbuhan timun itu merambat ke atas. Jadi kita harus menyiapkan rumah-rumahan untuk batangnya itu bisa naik ke atas. Nah, untuk pengerjaan kali ini kita memasang tali benang guys yang di atas. Jadi untuk pemasangan tali benang ini tidak boleh terlalu lenggang guys, dikarenakan nanti kalau terlalu lenggang susah untuk dijangkau oleh si pohon timun tersebut guys. Jadi untuk pemasangan tali benang ini lumayan agak lama ya guys, dikarenakan harus agak rempet. Oke guys, pada kali ini kita akan mengikat si pohon timun yang menjalar kemana-mana guys. Jadi meskipun kita sudah membuatkan rumah-rumahan untuk si pohon timun ini dan menambahkan benang supaya dia bisa menjalar ke atas guys, tapi selain itu kita juga harus memperhatikan ada pohon timun yang menjalar kemana-mana guys. Jadi tugas kita itu harus mengikat si batang pohon timun ini yang menjalar kemana-mana supaya dia bisa naik ke atas ke rumah-rumahan yang sudah disediakan guys. Nah, kita salpok ada buah yang sudah besar guys. Jadi untuk pertumbuhan pohon timun yang ada di lahan ini sangat cepat guys. Ada beberapa buah timun yang sudah cukup untuk dipanen sebenarnya, tapi dikarenakan belum waktunya jadi kita simpan dulu guys. Nah, kali ini kita akan mengisi air di paritnya guys, dikarenakan nanti sore pohon timun ini kita akan siram guys. Nah, untuk proses penyiramannya itu biasanya kita memakai mangkuk atau piring supaya bisa terkena satu persatu pohonnya guys. Dan kalau lahan yang di bawah itu baru ditanam ya guys, jadi belum muncul atau belum tumbuh si pohon timunnya guys. Nah, untuk pengerjaan kali ini tinggal memasang tali benang yang di atas guys, dikarenakan buat pinggir-pinggirnya itu udah beres ya guys. Jadi penampakannya kayak gini guys, kalau udah dipakaikan tali benang di pinggirnya, kita tinggal pasang di atasnya guys, supaya nanti merembet ke atas. Jadi posisi tali benang yang ada di atas itu akan penuh oleh pohon timun dan akan berbuah di atas sana guys. Itu guys salah satu kegunaan kita harus memakai benang atau membuatkan rumah-rumahan untuk si pohon timun ini.
Kalau kita tidak membuat rumah-rumahan dan dipakaikan benang, itu akan menjalar kemana-mana si pohon timunnya guys. Kalau udah begitu, nanti berbuahnya tidak akan maksimal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa follow, like, dan komen ya guys. Karena kami akan terus update seputar perkebunan guys.